Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS, P3K, honorer, dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu yang statusnya sekarang ini sebagai honorer non-database. Bapak Ibu, di tahun 2024 beberapa upaya yang dilakukan dari pusat hingga ke daerah-daerah untuk mengangkat seluruh Bapak Ibu honorer menjadi P3K. Namun hingga pada awal 2025 ini masih saja belum terselesaikan hal tersebut. Dan beberapa juga yang telah disampaikan di Kemenpan RB tentang pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi P3K. Ada yang mengatakan atau telah disampaikan oleh Menpan RB agar Bapak Ibu yang sudah terdata non-database bisa terangkat P3K, maka ada dua kategori P3K, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tentunya ini menjadi probleman di tingkat pusat, daerah, dan di wilayah-wilayah lainnya, di mana ada yang pro dan ada juga yang kontra. Nah, di kesempatan ini Bapak Ibu ada informasi terbaru selain Bapak Ibu dikatakan sebagai P3K paruh waktu, di mana akan dilakukan PHK honorer non-database yang dianggap ini menjadi jalan pintas ya yang dilakukan oleh Pemda. Dan apakah benar informasi itu Bapak Ibu, dan dari mana informasi itu dan bagaimana regulasinya? Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Ambil jalan pintas, Pemda mulai PHK honorer non-database BKN. Pemda mulai ambil jalan pintas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja PHK honorer non-database BKN. Langkah ini dianggap sebagai solusi cepat menyelesaikan tenaga non-ASN yang tidak masuk pangkalan data Badan Kepegawaian Negara BKN. Kami mendapatkan laporan dari kawan-kawan di berbagai daerah sudah ada PHK terutama untuk honorer non-database BKN yang masa kerjanya di bawah 2 tahun. Kata Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan FHNK2I Tendik Sutrisno kepada GPNN Senin 10 Februari. Agar tidak kelihatan melakukan PHK, lanjutnya dalam surat Pemda tertulis dirumahkan untuk honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun dan tidak masuk basis data BKN. Sutrisno mengaku terenyuh saat mereka mengeluh belum 2 tahun sudah diberhentikan. Namun di sisi lain jika pemerintah tidak tegas, maka honorer yang masa pengabdiannya panjang, baik masuk database maupun tidak, nasibnya juga belum jelas. Honorer R2 dan R3 yang tidak mendapatkan formasi banyak sekali. Belum lagi honorer non-database yang masa kerjanya di atas 2 tahun terakhir. Terhadap fakta-fakta tersebut, Sutrisno mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat dan Pemda agar dicarikan solusinya. FHNK2I menyuarakan aspirasi semua honorer termasuk yang masa kerjanya di bawah 2 tahun. Penyelesaian honorer memang harus bertahap. Selesaikan dahulu honorer K2 R2, lalu R3, R4. Jika semua sudah terangkat ASN P3K yang masa kerjanya di bawah 2 tahun, diselesaikan, ucapnya. Dia pun mengimbau pengurus forum untuk mendekati Pemda seperti yang dilakukan pengurus FHNK2I Tendik Kabupaten Banyumas. Hubungan baik antara forum honorer dan Pemkab Banyumas membuat komunikasi cair. Usulan FHNK2I Tendik untuk mengangkat R2, R3 dan peserta selesai tahap 2 tanpa formasi ke P3K paruh waktu disambut positif.
Begitu pula usulan untuk mencarikan solusi bagi honorer database BKN dengan masa kerja di bawah 2 tahun agar tidak diberhentikan. Hubungan baik dengan Pemda itu penting. Selain berjuang di pusat, Pemda juga harus dirangkul karena mereka yang mempekerjakan honorer dan mengusulkan ke pusat untuk diangkat menjadi ASN P3K pungkasnya. Jadi itu informasi Bapak Ibu mengenai Pemda mulai melakukan PHK untuk honorer non-database BKN. Dan walaupun sudah disampaikan ini Bapak Ibu dan tetap juga diperjuangkan oleh FHN2KI untuk bisa tetap Bapak Ibu non-database BKN akan diangkat menjadi P3K. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu terus ya mepet atau mencari informasi di Pemda mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.